Di awal scene kita diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang disekap dimasukkan ke dalam peti. Laki-laki yang tidak tahu kenapa ia bisa sampai ke dalam peti yang tidak bertuan. Apa yang sebenarnya terjadi? Enam bulan sebelum laki-laki ini masuk ke dalam peti yang tidak bertuan, Lee Man-ji, laki-laki yang ingin mencoba sukses dalam pekerjaannya, gagal dalam sebuah bisnis. Tetapi Lee masih selalu berusaha untuk mencapai sebuah kesuksesan demi bisa membahagiakan keluarga kecilnya. Lee yang merupakan hanya seorang pekerja yang hanya hidup pas-pasan, merupakan seorang sales dari sebuah mobil. Sempat sudah putus asa dengan segala hidup yang ia hadapi. Salah satunya adalah menghadapi istrinya yang menggugat Lee untuk bercerai. Gagal dalam rumah tangga, bisnis ditipu. Menjadi sales mobil belum tentu menjadi satu pilihan yang baik. Saking putus asanya, Lee berencana akan menjual modalnya agar bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan mencoba memulai hidup baru jika ia sudah mendapatkan duit dari hasil penjualannya. Cuman harga ginjal yang ditawar sangatlah murah. Lee jadi berpikir dua kali untuk melakukannya. Tetapi ada saran yang tidak perlu harus menjual salah satu organ tubuh. Cukup menjual nama identitas saja, sebuah bisnis gaya baru yang dikenal di Korea. Cukup memberitahukan data diri untuk sebuah keperluan bisnis saja. Lee yang tidak berpikir lagi langsung mengambil kesempatan itu. Tapi impact yang akan ia terima juga di kemudian hari tidak ia pikirkan. Lee menyetujuinya. 야, 자네 명성 믿고 맡기는 거라고. Lee Man-ji akhirnya menjadi CEO sebuah perusahaan startup bernama Spotek yang bergerak di bidang trading dan investasi. Lee hanya berprofesi sebagai CEO boneka saja, padahal di belakang itu ada orang yang mengelola semuanya. Lee juga mengajak teman-teman terdekatnya untuk ikut dalam bisnis startup ini. Kalau dilihat-lihat, pekerjaan mereka hanya menonton bola, main game, dan duduk-duduk santai saja. Tidak terlihat seperti sebuah perusahaan startup. Agar lebih meyakinkan lagi bisa menarik investor, Lee juga membuat stempel perusahaan yang rata-rata perusahaan besar juga melakukan hal itu agar lebih meyakinkan untuk menarik sebuah investor baru. Semua aktivitas penjualan, untung dan rugi dari klien maupun investor di dalam Spotek semuanya akan dicatat oleh Lee atas namanya sebagai CEO, sebagai pemilik perusahaan. Tapi keuangan ataupun keuntungan dari perusahaan akan didapatkan oleh orang yang berada di belakang layar dari startup Spotek. 예? 지금 공항이요? Bisnis berjalan baik, sudah hampir berjalan 4 bulan lamanya. Tiba-tiba salah satu temannya bernama Gong Mon-sik menyuruh Lee untuk buru-buru ke bandara. Sesampainya di bandara, malah handphone Lee langsung dirusak dan Lee disuruh kabur untuk sementara meninggalkan Seoul. Isunya yang beredar saat ini adalah petugas pajak Seoul sedang melakukan investigasi terhadap perusahaan startup Spotek. Lee Man-ji akhirnya meninggalkan dan kabur ke Tiongkok, Makau. Sudah seminggu lebih Lee berada di Makau saat Lee sedang bersantai di hotel sambil memantau perusahaan startupnya. Media nasional Korea merilis sebuah berita heboh. Spotek, startup yang baru berdiri yang berdasarkan nama Lee Man-ji sebagai CEO, telah diduga menggelapkan uang investor sebesar 84 juta dolar dan dananya dimasukkan ke rekening pribadi CEO. Dan saat ini Lee Man-ji telah membawa kabur uang investor ke luar negeri. Lee Man-ji yang sedang dalam pencarian kepolisian Korea Selatan. Lee langsung panik dan bingung, sudah menjadi kambing hitam dari perusahaan yang sama sekali uangnya tidak pernah ia terima. Lee tidak ingin keberadaannya diketahui oleh kepolisian, mencoba untuk meninggalkan hotel. 누구시죠?
Dua orang yang berbadan kekar sudah ada di dalam kamar Lee. Lee dibius dan identitasnya diambil. Sementara Lee dibawa ke sebuah lembah hitam yang jauh dari pemukiman kota. Peti yang tidak bertuan inilah jawabannya. Lee Manzi dihukum dan dipenjara di sebuah lembah yang tidak diketahui keberadaannya. Penjara pribadi Zeiwo namanya. 967 hari Lee menetap di lembah ini menjadi tahanan, menjadi korban apa yang tidak pernah ia perbuat. Hampir 3 tahun lamanya Lee berada di penjara Zeiwo. 이만자 맞아? Madam Sim, seorang politisi kawakan di Seoul, tiba-tiba mengunjungi Lee dan menceritakan tentang perkembangan dunia politik di Seoul saat ini. Lee yang selama ini diberitakan di Seoul telah membawa kabur uang sebesar 100 juta dolar dan Lee ditemukan tewas di hotelnya di daerah Macau, sehingga uang yang 100 juta itu tidak diketahui keberadaannya dan kasus Lee pun hilang begitu saja. Uang itu ada di Lee Manzi, itulah yang beredar di Korea Selatan. Dengan bantuan Madam Sim, banyak beredar isu di Seoul juga kalau uang 100 juta itu telah mengalir ke sebuah partai yang baru didirikan oleh salah satu anggota Kongres Korea bernama Hwang Ji-won. Madam Sim yang menemukan Lee Manzi di penjara Jewu agar mau membantunya untuk mengungkapkan dan bisa membuktikan isu yang beredar bahwa benar-benar uang 100 juta masuk ke dalam partai yang didirikan oleh Hwang Ji-won. Hanya Lee yang tahu pembukuan dan laporan transaksi Spotek, penggunaannya, kemana saja dananya mengalir. Lee Manzi langsung mau membantu Madam Sim sekaligus jembatan untuk membersihkan namanya di Korea. Tetapi sekarang masalahnya adalah pembukuan dan laporan keuangan Spotek saat ini tidak diketahui keberadaannya. Hanya Lee yang mengetahuinya. Makanya Madam Sim memanfaatkan Lee Manzi. Jika Lee Manzi berhasil mengungkap dan menemukan buku laporan Spotek dan memberikannya ke Madam Sim, nama Lee Manzi akan dijamin bersih, akan kembali lagi seperti semula, dan ia juga akan mendapatkan uang imbalan sebesar 1 juta dolar untuk memulai hidup baru dengan istrinya. Partai Minui yang didirikan oleh Tuan Yeon Seung-bu yang dulunya Hwang Ji-won adalah bagian dari partai ini. Setelah Hwang terpilih menjadi anggota Kongres, Hwang mengundurkan diri dari Partai Minui dan mendirikan sebuah partai baru. Sebuah bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Hwang terhadap partai yang sudah membesarkan namanya. Saat ini Hwang sedang berfokus untuk menjadi calon terkuat tandingan Tuan Yeon sebagai presiden Korea Selatan. Hal inilah yang ditakuti oleh Madam Sim. Dengan segala upaya, Sim menggunakan Lee Manzi untuk menjatuhkan Hwang Ji-won. Lee mulai menyelidiki dengan caranya sendiri untuk bisa mendapatkan buku laporan keuangan Spotek. Orang pertama yang ditemui oleh Lee adalah teman lamanya Looney. Agar mau, ia meminta bantuan ke Looney mempertemukannya dengan teman baiknya semasa mereka menjadi sales mobil Gong Mun-sik. Selama ini Lee tidak pernah mengetahui bahwa Mun-sik adalah salah satu CEO boneka juga di bawah Spotek. Makanya saat di bandara, Mun-siklah yang menyuruh Lee untuk kabur ke Tiongkok. Mun-sik ternyata sudah tewas, dijadikan kambing hitam atas semua pajak Spotek yang dibebankan kepadanya, dengan biaya pajak yang harus dibayar oleh Mun-sik adalah sebesar 2,7 juta dolar ke negara.
Gong Hyeju, seorang aktivis yang selalu ingin mengadili Lee Man-ji karena sudah membuat ayahnya Mon-sik tewas, tetapi Lee mencoba untuk memberanikan diri untuk bertemu dengan Hyeju. Mereka bertemu di kantor lama Spotek. Setelah Lee menjelaskan semuanya ke Hyeju, mereka sepakat untuk bekerja sama mencari siapa dalang semua di belakang ini. Buku laporan keuangan Spotek ternyata selama ini disimpan oleh Hyeju, dan saat Hyeju sedang membongkar barang-barang rongsokan di tempat ia menyimpan buku laporan itu, rencananya akan ia berikan ke Lee. Ternyata ada orang yang tidak dikenal mengetahui rencana mereka dan berhasil mencuri buku laporan tersebut. Hyeju dan Lee mulai buntu. Bukti kuat itu telah diambil oleh orang yang tidak dikenal. Lee mulai bingung mau memulai dari mana lagi. Bukti kuat sudah hilang. 나서더라고. 뭔 수단을 쓰건 난 애초에 약속대로 9894. 저랑 거래를 트시고 싶으시다고? Besoknya, Lee menghubungi kembali agen yang dulu pernah menawarinya sebagai bos boneka dan menemukan orangnya. Karena agen ini kagum dengan berita tentang Lee Man-ji yang beredar bisa melarikan uang 100 juta dolar, akhirnya ia mau membantu Lee dan mau menyebutkan orang yang berperan besar dalam bisnis bos boneka ini bernama Laundry Cho. Laundry Cho adalah orang yang sudah lama bergelut di bidang bisnis bos boneka untuk mendapatkan uang besar dari investor-investor yang ia undang untuk direkomendasikan berinvestasi di perusahaan baru, mengorbankan nama orang-orang yang identitasnya dijual untuk membuat perusahaan fiktif. Untuk memudahkan bisa lebih dekat dengan kasus ini, Hyeju mau menjadi seorang bos boneka dan bertemu dengan Laundry Cho. Setelah pertemuan antara Laundry Cho dengan Hyeju untuk sebuah perusahaan fiktif, Lee langsung masuk ke rumah Laundry Cho dan langsung menginterogasi Laundry Cho. Laundry Cho atau Jo Fil-jo merupakan orang yang berpengalaman di bisnis pasar saham. Dengan menggunakan jasa bos boneka, hasil uang yang ia dapatkan dari investor baru akan digunakan untuk menyokong kampanye Hwang Si-won untuk menuju presiden berikutnya. Fil-jo yang terdaftar sebagai ketua pendukung Hwang Si-won menuju presiden Korea, Fil-jo lah yang berperan dalam mengantarkan Lee Man-ji ke penjara pribadi Daegu, Tiongkok. Belum sempat menghabisi Jo, beruntung anak buahnya datang. Lee dan Hyejo berhasil kabur. 황당대가 고수지? 시간 좀 알아봐. Di acara peresmian Partai Zazu, partai yang didirikan oleh Hwang Si-won, Madam Shin ternyata mempunyai rencana lain yang tidak diketahui oleh Lee. Apakah rencana ini akan menjebak Lee atau bisa menguntungkan Lee? Madam Shin datang ke acara peresmian berdirinya Partai Zazu. Ia juga menyuruh Lee dan Hyejo untuk datang ke acara itu. Tapi Lee tidak menemukan Madam Shin di acara tersebut. Justru Madam Shin malah bertemu dengan Fil-jo, mencapai sebuah kesepakatan dan menyerahkan Lee Man-ji kepadanya. Lampu sorot yang mengarah ke Lee di acara itu hingga orang-orang yang menghadiri acara tersebut mengetahui bahwa Lee Man-ji ada di acara peresmian Partai Zazu. Lee tidak berhasil kabur dari tempat itu. Lee justru ditangkap oleh Fil-jo dan dibawa ke tempat latihan bisbol Dongbak Ranger yang dikelola oleh Fil-jo saat ini. 그게 뭐야? 힘, 어? Luni, temannya, ternyata berkhianat. Luni lah yang selama ini menjadi mata-mata Fil-jo dan yang mengambil buku laporan Spotek dari tangan Hyejo dan menyerahkannya ke Fil-jo. Luni yang selama ini sudah tertekan dan selalu menuruti perintah Fil-jo hanya agar bisa hidup. Hari itu Luni melawan Fil-jo demi bisa menyelamatkan temannya Lee Man-ji. Sebuah perlawanan demi menyelamatkan teman. Di hari itu juga adalah hari terakhir Luni di bumi. Tidak lama kemudian,
Beruntunglah Madam Shim datang membuat kekacauan dan mendapatkan buku laporan itu. Lee Man-ji selamat dan ia mulai menghitung kembali pengeluaran dana Spotek kemana saja pergi, kemana saja digunakan. Semuanya tertulis di laporan keuangan Spotek. Telah dihitung kembali, Lee menemukan dana yang keluar ke pendanaan Partai Jeju selama ini hanya mendapatkan 10 juta dolar. Dan pertanyaannya adalah 90 juta dolarnya kemanakah uang itu? 900억은 앞으로 찾아봐야지. 됐어. Menurut Madam Shim, 90 juta itu sudah tidak perlu. Ia hanya membutuhkan laporan keuangan Spotek saja karena tujuannya adalah menjatuhkan Partai Jeju yang baru dibangun uang. Dan rencananya adalah menjatuhkan uang agar gagal maju dalam Pilpres mendatang. Tugas Lee selesai. Lee Man-ji mendapatkan 1 juta dolar dan pergi mencoba untuk menghubungi istrinya. Istri yang selama ini ia pertahankan agar tidak bercerai saat itu sedang mengandung anak yang akan ia beri nama Son. Tapi telah pupus semuanya karena kasus yang dialami oleh Lee Soo-hyun. Istri Lee keguguran semenjak mendengar kasus yang dialami oleh suaminya. Partai Minui menggelar konferensi pers hari itu membeberkan laporan penggunaan dana Spotek oleh Kongres Hwang Si-won untuk membangun partai barunya melalui tangan Phil Ju. Lee Man-ji masih penasaran dengan dana 90 juta itu larinya kemana dan kenapa Partai Minui tidak mengungkapkannya juga. Angin keberuntungan berpihak ke Lee. Salah satu staf dari Madam Shim menemukan sebuah kejanggalan dari logo Spotek yang berhubungan dengan Dongbaek Bisbol, asosiasi bisbol orang-orang penting yang sekarang ini dipegang oleh Phil Ju. Spotek yang menggunakan nama Lee Man-ji sebagai CEO merupakan perusahaan fiktif di mana penasehatnya adalah Tuan Yeon, pemimpin partai dari Partai Minui. Kecurigaan besarnya adalah dana 90 juta dolar ini jangan-jangan mengalir secara manual dan tidak diketahui ke pendanaan Partai Minui. Madam Shim, orang yang paling dipercaya oleh Tuan Yeon, mulai sadar bahwa selama ini ia juga sebagai boneka dari Tuan Yeon. Shimlah yang berperan aktif untuk mendorong Yeon agar menjadi calon presiden. Dialah yang mengatur semuanya dalam kondisi Partai Minui. Cuman karena ia sudah mengetahui kejelekan dari atasannya, Madam Shim yang kesal dan marah terhadap bosnya yang tidak jujur selama ini. Diam-diam Madam Shim memberikan data-data tentang klub bisbol Dongbaek. Data laporan ini diberikan kepada Lee selama 1 dekade untuk melihat semua aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dibawahi oleh Tuan Yeon. Apakah memiliki keterkaitan dengan perusahaan-perusahaan fiktif yang dikelola oleh Tuan Yeon selama ini? Lee Man-ji mulai membuat laporan pembukuan terkait dengan aset yang dikelola oleh Tuan Yeon dan dicocokkan dengan perusahaan bodong yang digunakan untuk menarik uang investor demi menjalankan partai yang dipegang oleh Tuan Yeon. Lee Man-ji membuat laporan pembukuan dana 90 juta dolar dari Spotek dan memberikan bukti laporan tersebut ke Hwang Si-won. Saat itu Hwang Si-won sudah mulai malu dan putus asa bahwa partai yang selama ini ia bangun dengan kejujuran, ia juga tidak mengetahui bahwa ada dana kotor yang dikelola oleh Phil Ju dan dimasukkan ke dalam Partai Jeju. Hwang Si-won ingin mundur dari partainya. Beruntung dengan data yang dimiliki oleh Jeju dan Lee, Hwang Si-won menarik kembali perkataannya dan mencoba melawan data yang dimiliki oleh Tuan Yeon. Hwang Si-won membeberkan seluruhnya ke media bahwa ia memiliki data uang 90 juta dolar tersebut telah masuk ke Partai Minui untuk pendanaan kampanye selama ini yang dipegang oleh Tuan Yeon. 느낄 수 있다면 얼마 좋지. 그냥 제일 빠른 비행기를 하라고 이 씨발놈아. 에이.
Dan tak lama berita itu heboh, TV nasional Seoul, Filzu, ditangkap di rumahnya saat ingin mencoba kabur ke luar negeri. Tuan Yeon Seung-soo ditangkap di kantor partainya, Minui, dan Hwang Si-won akhirnya menjadi presiden berikutnya dan memulihkan nama-nama orang yang pernah menjadi korban bos boneka untuk perusahaan-perusahaan fiktif dan mendapatkan dana kompensasi dari bantuan pemerintah. Nama Lee Man-jae kembali dibersihkan oleh administrasi negara Korea Selatan dan film habis. Terima kasih sudah menyaksikan film Story NSTP. Film apa lagi yang akan kami suguhkan? Please komen ya di bawah. Penting untuk kelangsungan hidup NSTP. Subscribe dulu, like dan komen. Film apa lagi yang perlu kami tayangkan? Bye bye.